Allah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyuhu sahabat Ali, ya aliyuhu sahabat Ali, man utawi sapane wong kala ngucap sapa man, kala ngucap sapa man kulla yaumin ing saben-saben dina, kulla yaumin ing saben-saben dina, khamsatan lima wa isrina lan 20, khamsatan lima wa isrina lan 20 marrotan ambalane. Siapa yang membaca, kola ini ngucap, bukan kita makna ngucap, atau yang membaca 25 kali sehari semalam. Apa yang dibaca tersebut? Ini langsung dari Kanjeng Nabi. Astaghfirullahaladzim liwalidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini dibaca 25 kali sehari semalam. Upamanya setelah asar 5 kali, setelah maghrib 5 kali, setelah isya 5 kali, setelah subuh 5 kali, setelah dhuhur 5 kali, berarti sudah 25 kali. Apa manfaat dan faedahnya? Katabah, mongko nulis hu ing man, katabah mongko nulis hu ing man sapa Allah Gusti Allah min auliyaihi saking pira-pira kekasih atau pira-pira waline Allah, min auliyaihi saking pira-pira kekasih Allah atau walinya Allah. Orang ini membaca sehari semalam astaghfirullahaladzim liwalidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal awat. Telah dhuhur 5 kali, setelah asar 5 kali, setelah maghrib 5 kali, setelah isya 5 kali, setelah subuh 5 kali, berarti ini sudah 25 kali. Maka orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai auliyaihi, jadi walinya Allah. Jadi kalau ingin jadi wali, ini dibaca itu sudah jadi wali. Nah, maka wali ini banyak, yaitu bermacam-macam tingkatan. Ada wali badal, ada wali kutub, ada wali-wali. Ini diterangkan di manaqib itu banyak sekali. Maka sudah memasuki tingkatan wali adalah orang yang membaca astaghfirullahaladzim liwalidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum awad. Ini dicatat oleh Allah sebagai walinya, sebagai kekasihnya, sebagai pecintanya. Ini tingkatannya.
Maka wali itu bukan wali yang bisa tahu seperti ini, bukan. Jadi kekasih ini kekasihnya Allah. Ini dari barokahnya liwali dia kepada orang tua, wali jami'il muslimin, mendukakan kepada orang Islam laki dan perempuan, dan wal mu'minin wal mu'minat, kepada orang mukmin, orang yang beriman, laki dan perempuan, al-ahya, yang hidup, minhum wal awad, sehingga orang yang meninggal dunia. Maka Allah memberikan balasan, diangkat derajatnya sebagai min auliyaihi, sebagai kekasih Allah. Jadi kalau kita ingin jadi wali, ini sudah jadi wali ini. Nah, maka nanti ditingkatkan di dalam wali itu ada tingkatan. Ada wali yang disebutkan wali abdal, wali kutub, rijalul ghaib, segalanya tingkat meningkat. Seperti orang ingin jadi tentara, berarti siapa yang membaca ini dibaca 25 kali, maka diangkat orang itu jadi tentara. Nah, tentara ini ya juga tingkat meningkat, ada letnan, ada mayor. Nah, ini ada sampai ke jenderal. Ini semuanya diangkat sebagai kekasih Allah. Ini tingkatan yang paling bawah, tapi menguntungkan yang besar. Hanya baca seperti gini saja diangkat sebagai walinya Allah. Bukan walinya setan, bukan walinya iblis, tapi waliullah, min auliyai. Ya aliuhu sahabat Ali, ya aliuhu sahabat Ali, man utawi sapane wong kala ngucap sapa man, kala ngucap sapa man kulla yaumin ing dalem saben-saben dina, asrata marratin 10 ambalan. Asrata marratin 10 ambalan. La ilaha illallah, ing kalimat la ilaha illallah hanya 10 kali. Qabla kulla ahadin qabla kulla ahadin, saben-saben, qabla kulla ahadin, saben-saben, qabla kulla ahadin, sadurunge ya. Qabla kulla ahadin, sadurunge saben-saben suwiji. Qabla kulla ahadin, sadurunge saben-saben suwiji. La ilaha illallah, ing kalimat la ilaha illallah. Ba'da kulla ahadin, sawuse saben-saben suwiji, la ilaha illallah, ing kalimat la ilaha illallah. Ya beka langgeng, ya beka langgeng sapa Rabbuna pangeran kita, wa yafna lan rusak apa kulla ahadin, saben-saben suwiji, lam yabqa ora, la yabqa ora kari sapa malakun malaikat, fis samawati ing dalam langit, illa astaghfira, angin nyuwunaken ngapura, lahu maring man, illa angin astaghfira nyuwunaken ngapura, lahu maring man.
Tak ulang. Ya aliuhu sahabat aliman utawi sabane wong kala ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina asrata marratin 10 ambalan sing diwaca 10 ambalan la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Anak 10 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kula yaumin ini di apa itu man qala kula yaumin setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali namun. Qabla kulla akadin sadurunge saben-saben suwiji la ilaha illallah. Sadurungnya sebelumnya apapun yaitu sudah berzikir la ilaha illallah. Bangun tidur belum apa-apa. Kita ini belum apa-apa. Kejeding belum, ini belum, kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangun tidur. Ba'da kula ahadin sawusi saben-saben suwiji la ilaha illallah. Setelah kita melakukan apa seperti kita ini setelah ngaji suatu misal, setelah bekerja suatu misal, kita ditutup, diakhiri dengan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa manfaat ini? Ya beko langgeng sapa rebuna pangeran kita. Wa yafna lan rusak apa kula akadin saben-saben suwiji lam ya beko ora kari sapa malakun malaikat fis samawati ing dalem pira-pira langit ila astaghfira angin nyuwunaken ngapura lahu kaduwe eman dosa-dosanya diampuni. Malaikat yang ada di langit hanya mendoakan astagfirullahaladzim, ampuni orang itu, ampuni. Karena apa? Dia itu setiap hari membaca la ilaha illallah 10 kali sebelum mengerjakan apapun. Baca la ilaha illallah hanya 1 kali la ilaha illallah Muhammad Rasul. Bangun tidur pamannya belum apa-apa, selesai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka semua akan lenyap, semua akan rusak. Kulla akhadin wa yabna kulla akhadin, semua akan rusak. Lam yabqa, ora kari, ora ketinggalan maksudnya. Sapa malakun malaikat fis samawati ing dalam pira-pira langit ilal as illa angin astaghfirun junake ngapura lahu kaduwe man. Dimintakan ampunan kepada Allah. Ini loh. Ini langsung dari Rasulullah. Ya tinggal kita ini suka wirid atau tidak. Ya, kadang-kadang pada saat susah itu wiritan. Pada keinginan wiritan, keinginan sudah pray. Nah ini ndak ikhlas. Contohnya sekarang gini, baca suratul waqiah karena apa? Ingin saya ini punya sepeda motor pamannya. Sudah dikasih rezeki dari apa? Dari Allah, dari macamnya rezeki. Bisa beli sepeda motor waqiahnya pray. Nah ini tidak diteruskan. Apalagi membacanya lebih dari 10 kali, 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah.
hati dicuci. Kalau Rasulullah pada Isra dan Mi'raj hatinya diambil oleh malaikat Jibril, dicuci di sumur Zam-Zam supaya jernih, supaya bersih sungguh-sungguh, karena Rasulullah Nabi Muhammad akan ditemukan, akan dipanggil oleh Allah, akan diterbangkan dari dunia sampai ke atas, ke alam langit, ke atas langit sampai di atasnya langit. Ini dicuci dulu, dibersihkan. Kalau umatnya Kanjeng Nabi tidak dicuci, dioperasi, dibawa ke sumur Zam-Zam seperti itu, cucilah dengan dzikir. Maka kalau dzikir itu jangan diam gini, gerakkan la ilaha illallah. Illallah itu masukkan ke dalam latifatul qalbi, ke dalam hati. Supaya apa? Hati yang kotor, namanya su'ibatul qulub, ini supaya hilang. Karena su'ibatul qulub ini darah yang kental, darah yang yang hitam di tempat iblis. Iblis ini merusak ibadah kesemuanya di dalam hati ini. Coba, kalau tidak sholat, kita tidak ingat apa-apa. Tapi pada saat sholat, pasti kita ingat itu. Apalagi hujan seperti tadi. Oh, serandal saya mungkin nanti kehujanan. Mengapa kok dibaca, kok diingat-ingat pada waktu sholat? Kadang-kadang nanti ini mau buka, coba kita tidak buka, gitu. Kadang-kadang ingat di dalam waktu sholat, aduh saya ini belum buka, masih gini. Kadang yang imami kok lama sekali, kok panjang sekali surat-suratannya. Ini setelah buka pun, coba tidak bisa khusyuk. Karena apa? Iblis selalu menggoda, merusak, yaitu di dalam hati kita. Setelah sholat, coba Allahu Akbar, ingat lainnya. Itulah iblis yang menempati di dalam hati. Supaya iblis itu tidak ada di hati kita, yaitu cucilah, bersihkanlah hati kita dengan dzikir, nurnya lafaz Allah. Kalau membaca dzikir, gerakkan kepala kita ke arah susu yang keri ini. Di bawah susu yang keri ini yaitu ada namanya hati. Lah di hati itu ada darah, namanya darah hitam yang ditempati oleh iblis, namanya su'ibatul qulub. Supaya hati ini tidak tidak ditempati oleh iblis, yaitu masukkan dengan lafaz dzikir. Kalau kita baca dzikir, pasti kadang-kadang terasa hangat ini, seperti hangat. Karena apa? Gesekan daripada nurnya lafaz Allah ini akan mengeluarkan darah yang tepat iblis itu keluar. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Coba arahkan 100 kali saja. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasti hati kita rasakan nanti hangat. Kadang-kadang panas, kadang-kadang rasa sakit. Karena apa? Ini akan seperti kita gosok pakaian kita yang kotor itu. Nah, ini dengan dzikir la ilaha illallah. Nah, karena kalau waktu sholat kita ini kemana-mana, itu kelihatannya sholat tapi sebetulnya tidak sholat, itu kadab, nggoroin. Coba Rul, kamu sudah sholat? Sudah. Kemana tadi waktu sholat? Kadang-kadang kamu kejeding, kadang-kadang ada di kamar. Hati kita ngeleleng kemana-mana, ke sana, apalagi hujan, serandalnya kelihatan di dalam waktu sholat. Sedangkan di Al-Quran diterangkan as-sholatu lidzikrillah. Sholat itu ingat kepada Allah. Ini sekilas ada riwayat, ya, ada riwayat. Ada salah satu orang perempuan, ini bukan orang laki, orang perempuan. Giniannya ini, tangannya ini loh, kena penyakit. Namanya kalau sekarang penyakit kanker. Setiap hari tidak bisa tidur karena ini cenut sakit terus. Ya apa? Akhirnya dicarikan obat kemana-mana, itu tidak bisa menemukan obatnya. Ada salah satu orang memberikan tahu
kepada anaknya, tolong ibumu itu bisa sembuh nanti asalkan ginanya dipotong. Nah ini dipotong. Apa ini? Petunjuknya ini dipotong. Kalau tidak dipotong, ibumu tidak sembuh nanti. Syaratnya harus dipotong. Akhirnya dibilangi kepada ibu, kamu ini bisa sembuh, penyakit kamu ini harus dihilangi, tangan kamu potong. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tangan saya dipotong, nah itu dipotong. Berarti aku tidak punya apa ini? Ya itu. Apa tak punya apa ini? Penuding. Tapi kalau saya rasakan sakitnya, saya tidak bisa tidur setiap malam, selalu sakit, ini tidak bisa istirahat, ya tidak apa-apa, potong saja, tidak apa-apa. Tolong aku kalau nanti dipotong waktu aku sholat. Nah, jadi waktu membaca asyhadu an la ilaha illallah, potong. Mengapa kok waktu sholat? Kalau waktu sholat saya ini karena ingatan kepada Allah, walaupun sakit saya ini tidak ingat. Tidak terasa sakit katanya. Jadi kalau saya ini dipotong, kalau saya waktunya apa itu sholat, saya tidak terasa sakitnya. Kalau sekarang saya ini, ya apa kalau dipotong sakitnya tangan saya ini. Tolong potong pada saat waktu sholat. Karena apa? Karena husuknya pada waktu melakukan sholat. As-sholatu lidzikrillah, sholat kepada ingat. Nah kalau kita kan tidak seperti itu kan. Kadang-kadang bacaannya saja fasih, nah ini, tetapi hatinya kemana-mana. Kadang-kadang kita ini waktu takbir saja ada nyamuk yang gigit pipi kita atau telinga kita, seperti itu. Nyamuknya ke tembok itu sudah diancam sudah. Nanti kalau saya sholat nanti ya, selesai salam kamu nanti tak ginikan. Nah ini, berarti ini sudah tidak khusyuk kan gitu. Nah ini, as-sholatu lidzikrillah, sholat itu ingat kepada Allah. Loh, kalau hati kita yang seperti gini, ini betul-betul tidak kadap, tidak ngoroin. Sholat tapi goro. Nah ini, banyak. Satu masjid itu belum tentu ada yang sholat. Kadap semuanya. Ini tauhid. Mengapa? Sudah sholat tuh? Sudah. Waktu sholat kemana kamu tadi? Usung-usung sama setan. Nah ini usung-usung. Coba. Yang punya sapi ingat sapinya. Mengapa kok ingat sapi? Yang punya ayam ingat ayamnya. Yang punya toko ingat tokonya. Nah ini. Yang punya salon dangdutan. Waktu itu bisa gini. Nah, sholat itu loh kok gini-gini. Ya, apa kamu ini? Dan mengikutin suaranya dangdut itu. Nah ini sholat, bukan hanya itu saja. Baca, oh kok senang apa qasidah ya Rabbi bil Mustafa. Sholatnya gini-gini ikut ya Rabbi bil Mustafa itu ya tidak benar, walaupun itu yang dibaca sholawat. Nah ini, apalagi ikut dangdutan seperti tadi. Berarti mengaku ditanyakan oleh malaikat suatu misal kamu sudah sholat. Kemana kamu tadi? Kadang-kadang ada di pasar, kadang-kadang jualan, kadang-kadang ada di sawah, ada di Tegal. Sholat apa itu? Nah, kalau dibandingkan dengan ibu tadi yang kena penyakit seperti itu, potonglah aku tangan saya pada saat waktu sholat. Mengapa Bu kok mau dipotong pada aku? Kalau waktu sholat itu tidak terasa sakit, saya tidak rasa, walaupun dipotong tidak terasa. Kira-kira sampai seperti itu. Ini kita sholatnya masih sholatnya apa? Apakah dicatat nanti itu sebagai sholat sungguhan? Ini loh. Ini dibacakan kitab seperti gini, saya terangkan ini ya biar kita ini bisa merubah diri. Kalau tidak seperti itu, kadang-kadang apa itu sungguh-sungguh tidak sholat. Nah ini, apalagi
apa itu yang sholat kadang-kadang belum tentu itu indallah itu sholat. Indanas sholat tadi jejer, iya jejeran saya tadi, kanan saya kiri saya paman sholat, iya memang indanas, tapi indallah waktu pada saat itu sendiri-sendiri sudah. Coba nanti praktekkan waktu maghrib, kira-kira khusyuk apa tidak? Sholat Allahu Akbar. Terus baca terus ingat kepada Allah. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah. Terus ingat kepada Allah. Paling lulus 1 rakaat, yang 2 rakaat tak lulus. Kadang-kadang takbir saja sudah kemana-mana. Apa hati kita sudah dikuasai oleh iblis? Hati kita sudah dikuasai oleh nafsu. Nah ini, nafsu ini masuk ke dalam hati kita melalui lubangnya kuping, melalui mata, melalui hidung, melalui mulut ini. Tuh, masuk ke dalam hati. Contohnya, kita ini ada ngomong, umpamanya di luar, nggak tahu orangnya, hanya kuping saja yang terdengar. Di pondok itu ada kehilangan uang 50.000, yang ngambil itu siapa kamu namanya? Siapa? Khairul itu tadi yang ngambil. Mata kita nggak tahu, hanya kuping kita terdengar. Saya kok enggak ngambil itu, kok disangka ngambil ini. Nafsu sudah ngatur di dalam hati kita. Ngatur, rasa no kok. Hati-hati di kemong keluar. Tanya akin mau tampeleng nggak kok. Nah ini tampeleng nggak kok. Ngomong Ta'ala bisa kadang tadi ngomong kadang tadi itu. Kok dia ada yang yai kok todus kadang tadi. Asa akhir diki. Oh, sudah diatur oleh nafsunya di sini ini loh, di hati kita ini ngatur. Bis, sudah dicegat di depannya masjid. Mau apa gele? Apa kata? Engkau ngiding tang kopeng, lebu gele nafsu dari kopeng ke gele ruah. Tengah dia. Engkau ngalah beseh, tengah dia. Engkau sengala colong rale, tapo kadang nari. Nah inilah sudah diatur oleh nafsunya. Lewat mana nafsu itu? Kuping. Kalau kita ini lewat dari hidung, gini ini kita akan puasa. Ada orang goreng ikan apa ini? Ikan gampangannya ini. Ikan apa ini? Ikan laut. Mata kita tidak tahu, kuping kita ya tidak tahu. Hanya 2 hidung ini. Bawa apa nak? Nah, aduh, nyaman deh kadang-kadang. Pola deki kau beriin menabuka. Sudah. Ini. Lewat mana? Lewat ini. Ternyata nyaman kadang-kadang. Tabu. Tak lapar, moro lapar. Ini gambarannya. Ini yang lewat dari sini. Ini nafsu. Ini belum nafsu itu sama iblis itu pergandengan. Terus yang lewat mata. Nah ini. Lain lagi. Upamanya kita di depan masjid. Kita ini baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dan anak bini lebarun. Tuh. Anak siapa terat ini kan. Mata ketahu. Ini mah bongkon aja. La ilaha illallah kelaro eloppa wisan kadang nari wisan. Dan maru la kada temar.
Tara tuku temor padahal kang norok reng bini kadang tadi ya. Di membungkon aja kadang. Kadang apa suara anak aja. Kan tertawa suara anak to. Ro ada ndek bingko. Nah. Nih. Liwat mata. Nah, ini liwat mata. Ini jalan-jalannya nafsu. Nah, ya apa kita ini nanti pada saat hati kita ini selalu dipimpin, diimami. Ini imamnya iblis apa itu? Nafsu. Belum dari mulut. Nah, ini mulut lebih bahaya lagi. Maka ada hadis itu, mulut itu dipamerkan anjing yang galak. Hati-hati. Jangan. Maka ngomong sama siapa itu harus hati-hati. Harus berakhlak. Nah, nih. Kadang-kadang berakhlak itu orang itu masih tersinggung. Ya apa, mulut ini hati-hati. Anjing yang galak ini. Wah, ngakan deh, ngakan, kadang mau nyocok, kadang nadi, kadang deng kadang nadi, kadang apa. Sebelum kopi kocak nyocok, kadang nadi, dari ya. Akhir tersinggungnya ini lebih cepat lagi, ngatur nafsu sudah. Bodoh boleh jangan mau turun kaku. Apa boduk gitu apa boduk. Kadang nanti itu turun di mana ke jauh kadang nanti. Ngocah boduk ya kadang nanti ya. Ada kena saya ada di. Ngocah boduk. Nafsu. Ini loh. Ini yang ngatur. Nah, maka orang yang hatinya seperti itu seandainya sudah waktunya meninggal dunia, maka orang itu belum jelas Islamnya. Karena imannya bukan mana al-imam. Siapa imam kita? Al-Quran imami. Sudah tidak ikut Al-Quran. Al-Quran imami. Nah ini. Quran sebagai imam. Sudah imamnya bukan Al-Quran. Sudah nafsu. Nah, maka kita kehati-hatian ini seperti apa yang disampaikan akan nanti menjadikan aulia Allah, kecintaan Allah, kesayangan Allah. Walaupun diapakan sama orang kita sabar. Ini karena apa? Nafsu kita ini supaya diperangin. Bukan perang kita melawan Belanda yang berat, bukan kita perang yang melawan corona ini yang paling berat, tapi merangin hawa nafsu. Maka ajaran Islam disuruh puasa ini adalah merangin hawa nafsu. Masya Allah. Namanya mulut. Coba kan. Manusia itu siapa? Al-insanu hayawanun natek. Manusia itu adalah hewan yang mempunyai akal. Nah, bentuknya mulutnya kecil-kecil. Manusia ada yang besar. Mulutnya kecil-kecil. Tetapi mulut itu apa saja masuk ke dalam mulut. Batu, aspal, apapun masuk ke sana. Ya kalau batu sedikit, satu truk seperti gitu. Loh, jadi jam belum kena ada. Ya apa ya, jual kadang nanti ya ler. Ya jadi jam belum gembuk malian. Ini masuk ke dalam. Nah, ini karena mulut, hati-hati. Jadi kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu didedel hatinya, dibawa ke jam-jam perlu diketemukan kepada Allah. Kalau kita ini ingin seperti itu, ya seperti itu. Harus dibersihkan hati kita. Mungkin dari sini sudah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.